Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Dinda Kamalia. Saya Fajar Tinugroho. Saya Daryadi. Kami dari kelas 12 TPL 1 akan menjelaskan tentang penerangan jalan umum. Ya, langsung saja. Instalasi penerangan jalan umum adalah instalasi yang dirancang untuk menyediakan power supply untuk penerangan atau lampu jalan umum dan instalasi PJU biasanya direncanakan dan pasang di alam terbuka. Selanjutnya ada pemasangan PJU dengan cara kabel udara. Penghantar yang biasa digunakan, satu, pemasangan harus mengikuti ketentuan pemasangan kabel udara pada PUIL 2000. Yang kedua, PC, sebutan kabel udara yang sudah familiar di lapangan. Atau di PUIL macam-macam kabel udara, NFY, NFAY, NF2X, NFA2X, dan lain-lain. 3. Pada kabel TC untuk pengidentifikasian. 1. Pada kabel TC ada garis atau strip 1 digunakan untuk menandai fase R. 2. Pada kabel TC ada garis atau strip 2 digunakan untuk menandai fase S. 3. Pada kabel TC ada garis atau strip 3 digunakan untuk menandai fase T. 4. Pada kabel TC ada garis atau strip digunakan untuk menandai netral atau N. Selanjutnya ada penyambungan kabel atau penghantar pada PJU. Yang pertama ada sambungan penghantar dengan sistem underground cable atau kabel tanah. Bisa dengan cara disolder, di terminal, di press, atau cara lain yang sederajat dan dimasukkan dalam kontak sambung atau MOS. Selanjutnya, sambungan penghantar dengan sistem kabel udara bisa dengan cara kotak box, terminal, dan konektor. Selanjutnya ada dua penghantar logam yang tidak sejenis seperti tembaga dan aluminium atau tembaga berlapis aluminium. Tidak boleh disatukan dalam terminal atau penyambung puntar kecuali jika alat penyambung itu cocok untuk maksud dan keadaan penggunaannya. Selanjutnya ada penghantar aluminium, tidak boleh dihubungkan dengan terminal dari kuningan atau logam. Dan tidak boleh juga dihubungkan dengan terminal logam lain berkadar tembaga tinggi, kecuali bila terminal itu telah diberi lapisan yang tepat atau telah diambil tindakan lain untuk mencegah korosi. Selanjutnya ada sambungan kabel aluminium dan tembaga bisa dilakukan dengan konektor, sekun, terminal dari bahan bimetal. Selanjutnya, PHB pada instalasi PJU. Yang pertama, ada pemasangan PHB untuk PJU harus mengikuti ketentuan pemasangan PHB tutup pasang di luar pada PUIL 2000. Yang kedua, ketinggian PHB tidak boleh kurang dari 1,2 meter. Yang ketiga, inti pokok komponen PHB pada sisi penghantar masuk dari PHB yang berdiri sendiri harus dipasang setidak-tidaknya satu saklar. Sedangkan pada setiap penghantar keluar setidak-tidaknya dipasang atau proteksi arus. Yang terakhir, pada komponen PHB seperti saklar utama dan MCB dan lain-lain harus berstandar SN. Arde dan penghantar proteksi. Arde dan penghantar proteksi mempunyai peranan yang sangat penting pada suatu instalasi karena membuat BKT seperti PHB, armatur, tiang, dan lain-lain harus digroundingkan untuk menghindari tegangan sentuh terlalu tinggi. Pada sistem TNCS, semua BKT dihubungkan dengan pembumian di PHB dengan menggunakan penghantar proteksi atau disebut PE. Pada sistem TT, semua BKT dibumikan terpisah dengan pembumian pada PHB. Dengan kata lain, sebuah BKT dibumikan atau digroundingkan sendiri. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.